adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik yang di rumah gimana nih kabarnya? Kakak harap adik-adik beserta keluarga selalu dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan belum? Kalau sudah, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Tuhan Yesus Baik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang telah mempertemukan dan menyatukan kami melalui virtual. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah kasih-Mu yang berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk boleh mengerti, untuk boleh memahami kebenaran firman-Mu hari ini. Berkati juga Kak Tina yang akan membawakan firman-Mu, biarlah kuasa-Mu Tuhan yang berkata-kata, agar firman-Mu Tuhan boleh kami nikmati hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang sertai kebaktian serta ibadah hari Minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, seperti biasa adik-adik, kakak akan membacakan terlebih dahulu firman Tuhan minggu ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 30 sampai 37. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehasi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutup nyala pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan, lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniaraplah pula lah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehasi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, hari ini kita akan
akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang seorang Nabi Elisa yang melalui kuasa Tuhan dapat membangkitkan seorang anak. Anak ini adalah anak dari perempuan Sunem. Untuk lebih jelasnya, kakak akan kasih unjuk gambar-gambarnya. Yuk kita perhatikan sama-sama. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana, ia diundang makan oleh seorang perempuan yang kaya. Perempuan ini tinggal berdua dengan suaminya. Dan perempuan ini berkata kepada suaminya, bagaimana kalau kita membuatkan suatu kamar untuk Elisa? Akhirnya, saat Elisa pergi kembali ke Sunem, Elisa tinggal di kamar tersebut. Dan Elisa memanggil bujangnya yang bernama Gehazi. Elisa memerintahkan Gehazi untuk bertemu dan bertanya kepada perempuan Sunem itu tentang hal apakah yang dibutuhkan oleh dia, untuk membalas rasa terima kasih kepada perempuan Sunem itu. Tetapi perempuan Sunem itu berkata bahwa ia tidak memerlukan apa-apa, dia hanya ingin tinggal di antara kaumnya. Gehazi pun berkata kepada Elisa bahwa mereka sudah tua dan tidak memiliki anak. Akhirnya, Nabi Elisa pun berkata bahwa pada waktu yang sama di tahun berikutnya, perempuan Sunem itu akan menggendong seorang anak. Dengan penuh sukacita, Tuhan mengaruniakan seorang anak kepada perempuan Sunem itu. Perempuan Sunem dan suaminya sangat mengasihi anak tersebut. Hingga pada saat anak itu menjadi besar, pada suatu hari sang anak pergi keluar rumah untuk bertemu ayahnya di antara para penyabit gandum. Namun, setibanya di luar rumah, sang anak menjerit kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Sang anak merasa sangat kesakitan. Sang ayah pun langsung berkata kepada para pegawainya, "Angkat dia, bawa dia kepada ibunya." Sesampainya di rumah, sang anak pun langsung didudukkan di pangkuan ibunya. Perempuan Sunem itu menjadi sangat sedih melihat keadaan anaknya. Hingga akhirnya anak itu mati. Perempuan Sunem pun meletakkan anaknya di atas tempat tidur di kamar Nabi Elisa. Dalam keadaan yang sedih, perempuan Sunem itu berkata kepada suaminya bahwa dia akan pergi kepada Elisa. Bujangnya pun disuruh untuk membawa keledai betina agar dapat digunakan oleh perempuan Sunem itu untuk pergi kepada Elisa. Suaminya berkata, "Untuk apa pergi sekarang?" Tapi perempuan Sunem itu berkata, "Jangan khawatir, aku akan pergi dan akan segera pulang." Dalam perjalanannya, saat sesampainya hampir tiba, bujang Elisa yang bernama Gehazi melihat dan berkata kepada Elisa, "Lihat, perempuan Sunem itu datang." Setibanya perempuan Sunem itu ke tempat Elisa, Elisa bertanya, "Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Dan selamatkah anakmu?" Perempuan itu menjawab, "Selamat," yang mengartikan bahwa semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Namun seketika perempuan Sunem itu memegang kaki Elisa dan merasa sangat sedih. Akhirnya Elisa pun mengerti bahwa perempuan Sunem ini sedang dalam keadaan yang sangat sedih, tetapi dia tidak mengatakannya. Elisa pun berjalan bersama perempuan Sunem itu untuk pergi melihat kondisi anak perempuan Sunem itu. Namun, bujangnya yang bernama Gehazi sudah disuruh duluan untuk pergi membawa tongkat Elisa dan menaruhnya ke atas tubuh anak itu.
Tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Gehazi memberitahukan hal itu kepada Elisa. Dan ketika Elisa masuk ke dalam rumah, Elisa menyadari bahwa anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Akhirnya Elisa masuk ke dalam kamar, menutup pintu, lalu berdoa kepada Tuhan. Elisa membaringkan dirinya di atas anak itu. Dengan mulut Elisa di atas mulut anak itu, dan mata Elisa di atas mata anak itu, serta telapak tangan Elisa di atas telapak tangan anak itu. Akhirnya, tubuh anak itu menjadi panas, dan Elisa kembali berdiri, berjalan ke rumah, sekali ke sana, sekali ke sini, lalu kembali meniarap di atas tubuh anak itu. Maka anak itu bersin sampai 7 kali dan membuka matanya. Elisa pun bangkit dan memanggil perempuan Sunem itu. Elisa berkata, "Angkatlah anakmu ini." Karena anak perempuan Sunem itu sudah bangkit. Perempuan Sunem itu penuh dengan sukacita melihat anaknya yang tadinya telah mati, namun telah dibangkitkan oleh kuasa Tuhan. Wah, adik-adik, tadi kita udah dengar cerita tentang Elisa dan perempuan Sunem. Bagaimana Tuhan memberikan kuasa kepada Elisa untuk membangkitkan anak dari perempuan Sunem itu. Sungguh luar biasa kuasa Tuhan. Hari ini Tuhan mau ajarin kakak, ajarin adik-adik bahwa Tuhan itu adalah sumber kekuatan, sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Seperti perempuan Sunem, dalam hal senang, perempuan Sunem ingat Tuhan. Dalam keadaan yang sangat sedih, perempuan Sunem juga mengingat Tuhan. Tuhan mau ajarin hari ini agar kita selalu ingat sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Walaupun dalam keadaan senang atau dalam keadaan sedih, dalam saat kita belajar ataupun kita lagi main, kita diajarkan untuk selalu ingat sama Tuhan. Tuhan mau kita, kakak, adik-adik, selalu percaya sama kuasa Tuhan. Apapun itu, tetap percaya sama Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Kita juga harus menyadari bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan di dalam hidup kakak, di dalam hidup adik-adik. Tuhan udah kasih banyak banget berkat. Ada yang bisa sebutin contoh berkat yang kita terima setiap hari apa aja? Benar, orang tua yang sangat menyayangi kita, keluarga yang selalu ada untuk kita, nafas kehidupan, kita boleh berkumpul sama keluarga, boleh punya tempat tinggal yang nyaman, punya teman, kita boleh penuh dengan sukacita. Jadi dalam segala hal, kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan pasti kasih yang terbaik untuk adik-adik, untuk kakak. Tapi Tuhan juga mau untuk kita selalu percaya sama Tuhan. Di balik kebaikan Tuhan yang begitu banyak yang sudah Tuhan kasih, Tuhan juga mau kita mengucap syukur, kita datang sama Tuhan dan percaya sama Tuhan. Nah, adik-adik, dalam keadaan apapun Tuhan mau ajarin nih untuk kita seperti perempuan Sunem yang selalu mencari hadirat Tuhan, yang selalu percaya sama kuasa Tuhan. Jadi kita juga harus rajin berdoa, mau mendengar kata mama papa,
dan percaya bahwa Tuhan tuh selalu ada sama kita. Tuhan tuh gak pernah ninggalin kita, jadi gak boleh ada yang ngerasa takut, gak boleh ada yang ngerasa sedih, tapi harus yakin dan sukacita selalu bahwa Tuhan akan kasih yang terbaik untuk adik-adik, untuk kakak juga. Nah, seperti perempuan Sunem yang walaupun dia tidak mengenal Elisa secara dekat, tapi perempuan Sunem ini sampai bisa membuat tempat tidur, membuat kamar. Nah, adik-adik, hari ini juga Tuhan mau ajarin kita untuk selalu bersikap yang baik, selalu bersikap yang sopan, selalu bersikap yang ramah sama orang-orang di sekitar kita. Jadi gak boleh cuek-cuek. Kalau misalkan nanti adik-adik kalau lagi di luar ketemu temennya, harus saling tegur sapa. Kalau ada temen yang lagi kesusahan, dibantu. Karena itu adalah salah satu contoh kita menunjukkan bahwa kita punya berkat dari Tuhan. Tuhan sudah kasih begitu banyak berkat kepada kita, dan kita juga harus menunjukkan sikap sebagai anak Tuhan, anak-anak yang ramah, yang selalu bersikap baik. Semangat ya adik-adik, kita mau terus belajar untuk jadi anak yang baik, yang mengandalkan Tuhan selalu. Nah, kalau gitu adik-adik, sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi satu buah lagu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu hari ini boleh Engkau berkati kami untuk selalu dapat kami lakukan, agar kami boleh hidup menjadi anak-anak yang berlaku sopan, berlaku peduli, dan baik kepada siapapun. Kiranya Engkau juga Tuhan yang berkati kami, anak-anak-Mu ini, untuk senantiasa hidup mengandalkan kasih setiamu dan menyadari bahwa Engkaulah Tuhan sumber kehidupan kami. Biarlah Engkau Tuhan yang sertai kami. Ya Allah Bapa, kiranya Engkau yang berikan kesehatan, Engkau yang berikan kasih-Mu, berkat-Mu Tuhan untuk kami anak-anak-Mu. Engkau juga yang tahu Tuhan di masa pandemi ini, kiranya Engkau yang tetap jagai kami Tuhan, lindungi kami dimanapun kami berada. Begitu pula Tuhan dengan teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, Engkau yang boleh pulihkan dan sembuhkan. Kiranya pandemi ini boleh segera berlalu, dan kasih sukacita-Mu Tuhan yang senantiasa tinggal diam di dalam hidup kami. Kami mohon ampun ya Bapa atas setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ya adik-adik, kiranya kita selalu semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, jangan lupa ya, ada aktivitasnya, dikerjakan dan dikumpulkan ke grup sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!